Halo semuanya, lanjut lagi ya. Ini part yang ketiganya untuk TP yang 176 untuk masih soal SNPTN tahun 2009. Oke, kita lanjut aja yaitu untuk soal nomor 56. Titik didih etanol lebih tinggi daripada dimetil ether. Oke, antar molekul etanol terjadi ikatan nitrogen. Oke, kita buat dulu nih. Etanol itu kan rumus kimianya gini. CH3, CH2, OH. Kalau dia dimetil ether, dimetil, katanya ada metilnya dua, berarti ini CH3, ini O, ini CH3. Oke, di sini katanya etanol itu dia lebih tinggi titik didihnya. Oke, ini benar, karena kenapa? Etanol itu dia adalah polar. Sedangkan kalau dimetil ether itu adalah non polar. Oke, terus satu lagi, kenapa etanol itu dia lebih tinggi titik didihnya? Karena dia terjadi ikatan hidrogen. Ini benar juga. Jadi misalnya nih ada CH3, CH2, OH lagi nih di sini. Berarti nanti O yang ini tuh bisa berikatan dengan H yang ini. Jadi ingat ikatan hidrogen itu terbentuk antar molekul. Oke, berarti ini jawabnya benar, pernyataannya benar, alasannya benar, ini saling berhubungan, berarti ini adalah jawabannya A. Jadi teman-teman ingat lagi nih jawabannya. Kalau yang A itu berarti kalau pernyataannya benar, alasannya benar, dan ada hubungan. Kalau yang B, pernyataan dan alasan benar tetapi nggak ada hubungan sama sekali. Sedangkan kalau yang C-nya pernyataan benar, alasan salah. Kalau yang D-nya pernyataan salah, alasannya benar, sedangkan kalau yang E, dua-duanya salah. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Nih, reaksi hidrolisis. Ini hidrolisis ya, metil butanoat. Oke, kita buat dulu nih metil butanoat. Metil butanoat itu teman-teman tahu nggak itu apa? Ini adalah metil butanoat itu adalah ester. Oke, berarti kalau kita buat reaksinya, nih, metilnya di sini. Ini kan O, ini CH3. Oke, ini metilnya. Sedangkan di sini butanoat itu kan ada 4, berarti ada 4 atom C. 1, 2, 3, 4. Berarti ini CH3, ini CH2, ini CH2. Ini kalau dia dihidrolisis, ini akan menghasilkan, ini dia. Menghasilkan ini, sama sisanya ini. Jadi ini akan terbentuk, ini kalau misalnya dari hidrolisis itu berarti ada H2O lah. Dia kan direaksikan dengan H2O. Ini menjadi CH3, CH2, CH2, CO. Nah, ini kan jadinya OH- sama H+, ya kan? Berarti di sini OH- terus ditambah CH3OH. Oke, katanya metanol benar ini adalah metanol dan asam butanoat ini adalah asam butanoat ya. Berarti pernyataannya benar. Reaksi hidrolisis ester dapat dipercepat dengan katalis asam. Oke, ini salah. Katalis yang mempercepatnya adalah yang bersifat basah. Oke, berarti ini alasannya salah. Kalau benar pernyataannya alasan salah, berarti ini adalah yang C. Oke, dan perlu teman-teman ketahui ya, kalau misalnya dia ditambahkan dengan katalis asam, itu adalah jika reaksinya adalah reaksi esterifikasi. Satu lagi nih teman-teman lihat. Ini reaksi ke kanan, ini namanya reaksi hidrolisis. Oke, sedangkan kalau reaksi ke kanan, kalau reaksi ini kita balik ya, ini namanya reaksinya adalah esterifikasi. Esterifikasi, oke. Jadi pembentukan ester. Jadi kalau pembentukan ester itu supaya dia lebih cepat, ini baru dikasih katalisnya adalah asam. Oke, biasanya sih asam sulfat. Tetapi kalau misalnya hidrolisis, ini yang dikasihnya adalah OH-. Oke, bisa ya. Lanjut lagi, 58. Ini soal apa ya? Oh iya, ini soal hasil kali kelarutan KSP. Garam perak iodida adalah garam yang sukar larut dalam air. Kelarutan garam ini akan bertambah besar jika, kelarutan itu simbolnya S ya, atau disama juga dengan kemolaran nanti simbolnya. Oke, kalau ini kan AgI, berarti ada ionnya Ag plus sama imin. Ini berarti ada ionnya Ag plus tambah NO3-. Ini berarti ada K plus ditambah imin. Oke, ini perhatikan, ada ion ini Ag-nya sama dengan ini. Ini I-nya sama dengan ini. Ini adalah ion sejenis. Jadi ada ion yang sejenis. Oke, teman-teman perlu ingat nih,
Kalau dengan adanya ion sejenis, oke, ini akan memperkecil, jadi kelarutannya itu makin kecil. Oke, kelarutannya ingat, dengan penambahan ion sejenis berarti kelarutannya itu semakin kecil. Oke, padahal di sini yang diminta adalah semakin bertambah, kayak gitu. Berarti 1 dan 2 itu jelas. Salah. Kalau NH3, ini kalau direaksikan dengan AgI, ini tidak bereaksi. Oke, berarti kalau cuma 3 aja pilihannya nggak ada kan jawabannya kan? Berarti soal ini jawabannya tidak ada. Oke ya, jadi yang perlu teman-teman ingat bahwa penambahan ion sejenis itu akan memperkecil kelarutannya. Oke, lanjut lagi ke soal 59. Nih, ini soal sel volta ya. Oke, di sini diketahui potensial reduksinya, E0-nya masing-masing dari suatu unsur. Yang ditanya, oke, lagi-lagi nih ada soal yang sama ya, di sebelumnya juga ada nih. Spontan. Oke, spontan ini itu jika nilai S-nya yang dihasilkan nilainya adalah positif. Oke, teman-teman ingat, untuk mencari potensial sel itu adalah E0-nya reduksi, yang mengalami reaksi reduksi ya, atau yang E0-nya besar dikurang dengan E0-nya yang kecil, atau yang mengalami reaksi oksidasi. Oke, berarti kita cari nih satu-satu yang mana. Kalau yang satu ya, kita cek dulu nih, mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Ini Fe-nya muatannya 2 plus. Ini dia 0, berarti plus 2 ke 0 berarti dia turun ya. Oke, turun berarti ini yang reduksinya Fe. Berarti ini hasilnya untuk cari E0-nya, S0-nya berarti Fe dikurang dengan Zn. Karena Zn-nya kan beloknya naik nih, dari 0 ke plus 2. Berarti Fe-nya di sini nilainya adalah minus 0,41 dikurang Zn-nya adalah min 0,76. Oke, kalau ini kan jadinya nanti tambah ya. Ini kan jadi plus ketemu min saja plus ya. Di 0,76. Ini berarti hasilnya jadi positif nih. Positif 6 kurang 1 itu 5, 4, 7 dikurang 3 itu 3, berarti 0. Oke, ini positif. Berarti ini benar ya, ini spontan. Kalau yang kedua, berarti kita cek dulu. Ini PB-nya 2 plus, ini 0. Berarti turun ya, berarti ini yang reduksi. Berarti untuk cari NL selnya, berarti PB dikurang dengan CO. PB nilainya minus 0,13 dikurang. CU-nya nilainya plus, berarti 0,34. Ini mah jadinya negatif ya, negatif ketemu negatif. Berarti 0,47 volt. Ingat ini negatif, berarti ini tidak spontan. Salah. Kalau yang ketiga, oke, PB-nya di sini 2 plus, ini 0, berarti dia reduksi. Berarti untuk cari NO selnya, berarti PB ya, dikurang Fe. Kenapa Fe-nya di sini 0, ini 2 plus, berarti kan oksidasi ya. Oke, berarti tadi PB nilainya minus 0,13, dikurang Fe-nya adalah minus 0,41. Berarti min 0,14 minus ketemu minus jadi plus 0,41. Ini 13. Ya kan? Berarti ini sama dengan 0,28 ya. 0,28 plus. Oke, berarti ini juga spontan. Ini mah jawabnya 1 dan 3. Ya kan? Kalau 1 dan 3 berarti pilihannya itu adalah yang C ya. C atau B? Kayaknya B deh. Oke. Kalau yang 4 ya, kita cek ya yang 4 ya. 4 berarti untuk cari SL-nya, Zn di sini 2, di sini 0, berarti dia yang oksidasi ya, karena turun. Sedangkan di sini Cu-nya 0, ini dia 2 plus, berarti dia naik. Ya kan? Oh iya, di sini Zn-nya turun. Kalau turun kan berarti dia reduksi dong. Ya kan? Berarti Zn dikurang Cu. Oke, nih. Kalau oksidasi itu kalau biloxnya naik. Kalau dia reduksi, itu yang biloxnya turun. Oke, berarti ini Zn-nya berapa nilainya? Mana Zn? Minus 0,76 dikurang Cu plus. Berarti, makin negatif nilainya. Berarti ini sama dengan 1,1 minus.
Oke, salah. Berarti jawabnya adalah yang 1 dan 3. Oke, lanjut lagi soal yang terakhir. 60. Ini kita udah bahas 3 itu ya, 3 tipe ya. Oke. Data N0 dari ini ada 2 persamaan. Oke. Berdasarkan data tersebut mana yang paling benar? Oke, kita buat dulu nih reaksinya. Ini kan berarti A plus dengan 2 plus berarti ini mengalami reaksi apa nih? Oksidasi ya? Bukan, reduksi dong. Oksidasi, karena dia naik. Berarti ini sama dengan A ditambah B2 plus, kalau kita buat reaksinya ya, ini menjadi A2 plus ditambah B, kayak gitu. Kalau yang ini, A ditambah C2 plus menjadi A2 plus ditambah C. Oke, di sini ditanya apakah ini benar. Oke, ini tinggal kita coret aja ya. Ya kan, bisa nggak? Ini kita jumlahin. Ini tadi kita nggak bolak-balik ya, tetap aja. Berarti ini tadi N0-nya 1,1, kalau yang ini 0,63. Oke, ada nggak bisa coret nih? Kita mau dapatin ini loh, yang ini. Oh, berarti ini kita harus balik ya. Ini kita harus balik. Yang ininya kita balik. Berarti ini nggak bisa ya. Ini salah. Ternyata ini harus dibalik dulu. Oke, ini dibalik supaya bisa dicoret. Karena kita mau C-nya itu di sebelah kiri. Oke, berarti A ditambah B2 plus menjadi A2 plus ditambah B. N0-nya ini tetap karena kita nggak apa-apain. Ini A2 plus ditambah, ingat ya, ini dibalik. Oke, menjadi A ditambah C2 plus, N0-nya kalau dia dibalik jadi negatif ya, min 0,63. Oke, ini kita jumlahin. Ini A2 plus kiri kanan ada yang sama, tinggal coret. A-nya juga sama, dicoret ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti ini C ditambah B2 plus menjadi, ini ada B ditambah C2 plus. Oke, ini dijumlahin sama dengan plus 0,47. Berarti yang satu benar. Oke. Di sini dikatakan A itu reduktor lebih kuat dibanding dengan B dan C. Oke, cek dulu nih. Kalau dia reduktor, oke, berarti unsur itu mengalami reaksi oksidasi. Oke, kalau dia oksidator, berarti zat itu mengalami reaksi reduksi. Kita cek di sini. A-nya oksidasi atau reduksi? Ini kan dia 0 ya. Ini 2 plus. Berarti naik dong, ya kan? Berarti benar, A-nya oksidasi. Di sini juga sama, ya kan? A dengan C. Ini dia 0, ini plus 2. Berarti A-nya oksidasi. Ya kan? Oksidasi juga nih di sini yang A-nya. Berarti benar kalau misalnya A itu dia lebih reduktor dibandingkan B dan C. Ini benar. Oke. C katanya dia oksidatornya lebih kuat. Oke, kita lihat nih nilainya. Kalau misalnya di sini ya, ini berarti udah jelas ya. A, ini kita buat dari oksidasi dulu nih. Oke, berarti A-nya lebih besar. Ini nanti oksidator, berarti nanti kita balikin aja. Berarti ini antara B dengan C. Kita cek di sini, ya kan, supaya tahu nih siapa yang lebih oksidasi. Ini C-nya 0, ini C-nya 2 plus. Berarti kan ini oksidasi. Ya kan? Berarti C-nya lebih kuat daripada B. Berarti ini ACB kalau kita buat dari oksidasinya. Ya kan? Di sini katanya oksidator terkuat itu tadi ingat ya, berarti dia mengalami reduksi. Ini adalah oksidasi, berarti semakin ke sini berarti dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi, ya kan? Berarti yang lebih bersifat oksidator itu adalah yang B, bukan yang C. Oke, ini salah. Ini seharusnya di sini B. Oke? Terus urutan potensial reduksinya, berarti kita lihat dari reduksinya ya. Kalau ini dari oksidasi, berarti kalau dia reduksi berarti dari B dulu dong. Ya kan? Berarti B-nya lebih besar daripada C, lebih besar daripada A. Oke? Berarti ini salah. Oke, berarti ini juga nggak ada jawabannya nih. Ini jawabnya berarti 1 dan 2 ya, benar ya. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk semua tipe soal
SNPTN kita udah bahas 3 tipe. Nanti kalau saya temuin soal lagi, saya akan bahas lagi ya soal-soal SNPTN supaya teman-teman semakin banyak latihannya kayak gitu. Oke? Dan jangan lupa nih please subscribe dan share dan bagikan ke teman-teman yang lainnya ya. Dan jangan lupa nih kalau bisa ya, kalau misalnya nonton nih, kalau misalnya teman-teman ngasih nonton, iklannya jangan di-skip ya. Oke, supaya saya tambah lebih giat lagi untuk membuat soal-soal pembahasan membantu teman-teman semuanya untuk masuk universitas negeri. Oke, demikian dulu. Terima kasih.